Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Inovasi dan Kewirausahaan. Baiklah, yang pertama adalah apa itu inovasi? Inovasi adalah komersialisasi awal penemuan dengan menghasilkan dan menjual suatu produk, jasa atau proses baru. Selain itu, inovasi dapat mengubah ide seseorang menjadi keuntungan. Inovasi meliputi penciptaan sesuatu yang tidak ada saat ini. Inovasi dapat berupa penciptaan kecil atau suatu yang monumental. Faktor-faktor ide yang menaruh perhatian terhadap bagaimana ide inovasi diawali yaitu: yang pertama, mendeteksi kebutuhan, yang kedua, mendeteksi solusi, yang ketiga, penemuan metal, yang keempat, peristiwa-peristiwa acak, yang kelima, penelitian pasar, yang keenam, mengikuti tren. Dalam proses pengembangannya, inovasi dibagi ke dalam dua tipe, yaitu inovasi inkremental dan inovasi terobosan. Materi berikutnya yaitu inovasi inkremental. Inovasi inkremental merujuk pada perubahan yang simpel atau pengaturan terhadap produk, pelayanan, dan proses yang sudah ada. Bukti yang berkembang menyatakan bahwa perusahaan mencari keuntungan dari investasi inovasi dengan berfokus pada inovasi inkremental. Ada 10 elemen penting dalam penghasilan inovasi inkremental yang berarti, yaitu: yang pertama, kualitas penjelasan dan nilai konsumen. Personil perusahaan harus mengetahui definisi yang jelas tentang apa arti kualitas dalam pekerjaan, departemen, dan keseluruhan perusahaan. Yang kedua, pengembangan orientasi konsumen. Nilai konsumen adalah apa yang konsumen katakan, jangan terpaku pada informasi dari pihak kedua. Yang ketiga yaitu fokus terhadap proses bisnis perusahaan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama antara konsumen dan pemasok. Sebuah organisasi memiliki tendensi yang merusak untuk memandang pemasok dan bahkan konsumen. Penting untuk memahami arus horizontal dari sebuah bisnis pemasok luar negeri ke pemasok internal. Pandangan ini menyatakan bahwa pemasok adalah rekan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan konsumen adalah rekan dalam hal penyediaan input, sehingga perusahaan dan pemasok dapat mencapai titik temu dan memenuhi harapan konsumen. Dan yang kelima yaitu mengambil sebuah pendekatan pencegahan. Manajemen seharusnya diberi penghargaan untuk orientasi dalam hal pencegahan dan menghapus pekerjaan tambahan yang tidak bernilai. 6. Mengadopsi sikap bebas kesalahan. Bebas kesalahan seharusnya menjadi standar sikap bagi setiap individu. Para manajer harus mengambil peran dalam mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan pentingnya Six Sigma. 7. Mendapatkan fakta terlebih dahulu. Perusahaan yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan opini. Pengukuran yang akurat seringkali menggunakan teknik statistik yang telah siap sedia dari setiap variabel kritis dalam menjalankan bisnisnya dan menggunakan pengukuran tersebut untuk menemukan akar masalahnya dan menghapus penyebabnya. 8. Mendorong setiap manajer dan karyawan untuk berpartisipasi. Keikutsertaan para karyawan, kekuasaan, pembuat keputusan dan pelatihan yang intensif dalam teknik kualitas, teknik statistik, dan alat ukur adalah bahan-bahan untuk peningkatan berkelanjutan yang akan mendukung komitmen untuk meningkatkan nilai konsumen. 9. Menciptakan atmosfer dari keterlibatan total. Manajemen kualitas bukan hanya pekerjaan dari segelintir manajer saja atau satu departemen saja. Nilai konsumen tidak akan tercapai dengan maksimal kecuali semua pihak menerapkan konsep kualitasnya secara terus-menerus. 10. Bekerja keras untuk peningkatan yang berkelanjutan. Stephen Yerot, direktur dari Ernst & Young Quality Manager Center, baru-baru ini mengamati bahwa menurut sejarah, memenuhi harapan konsumen akan membedakan suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Abad 21 menuntut kita untuk mengantisipasi harapan konsumen dan memberi layanan berkualitas lebih cepat daripada pesaing. Selanjutnya, inovasi terobosan.
Inovasi terobosan adalah sebuah inovasi produk, proses, teknologi, atau biaya yang mempresentasikan lompatan kuantum dalam satu atau lebih cara. Inovasi ini sering dikembangkan oleh tim penelitian dan pengembangan. Inovasi ini juga sering menggunakan teknologi baru agar cepat naik ke puncak pasar baru. Contoh dari inovasi ini termasuk internet dan transistor. Resiko-risiko terkait inovasi. Dalam kasus apapun, terdapat resiko yang terkait. Inovasi yang berhasil memiliki beberapa atau 5 karakteristik sebagai berikut. 1. Cukup baru bagi pasar. 2. Berdasarkan pada teknologi yang telah diteliti dan diuji. 3. Menghemat uang para pengguna inovasi. 4. Memenuhi kebutuhan pelanggan. 5. Mendukung praktik-praktik yang ada. Selain itu, ada beberapa poin yang berguna untuk mengelola resiko yang dihasilkan. 1. Inti dari inovasi adalah pertumbuhan. 2. Dapatkan sebanyak-banyaknya dari inovasi yang minimum. 3. Mempertahankan para pelanggan yang telah ada. 4. Menghasilkan lebih banyak keuntungan penghasilan atau penghematan biaya dengan resiko yang lebih rendah. 5. Terlalu radikal bagi pasar yang telah ada. 6. Inovasi penting bagi pasar. Usahaan atau entrepreneurship adalah proses menggabungkan ide serta tindakan kreatif dan inovatif dengan keahlian manajemen dan organisasi yang diperlukan untuk mengarahkan SDM, uang, dan operasi yang tepat untuk menciptakan suatu kebutuhan yang dikenali dan menciptakan kekayaan dalam prosesnya. Tujuan kewirausahaan. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah asal. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan kehidupan diri sendiri serta masyarakat sekitar dari usaha yang dijalankannya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain. Yang terakhir, membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki sifat yang jujur. Kejujuran ialah hal utama dalam memulai usaha, serta untuk menjadi wirausahawan yang sukses, perlu menanamkan sifat yang amanah. Sifat jujur di sini adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan tidak berbuat kecurangan. Yang kedua, disiplin. Disiplin merupakan sifat dasar dalam meningkatkan motivasi serta semangat dalam menjalankan usaha, serta hal ini juga akan berpengaruh terhadap karyawan yang sehingga dapat mencontoh pemimpinnya agar disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan haruslah memiliki sifat yang kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang berbeda. Dengan memiliki kreativitas yang tinggi, maka usaha yang dijalankan akan mengambil hati masyarakat. Sementara inovatif adalah suatu terobosan baru, serta seorang wirausaha harus mempunyai terobosan-terobosan baru serta meninggalkan cara-cara lama dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, yaitu mempunyai komitmen tinggi. Dalam berwirausaha, diawali dengan berkomitmen terhadap diri sendiri dengan memegang teguh prinsip untuk memulai berwirausaha. Yang terakhir, mandiri dan realistis. Sikap mandiri dan realistis ini wajib dimiliki oleh setiap wirausahawan supaya bisa menjalankan setiap usahanya dengan baik dan bertahan hingga jangka panjang. Putuskan sesuatu terhadap diri sendiri dan hindari menggantungkan keputusan kepada orang lain. Baiklah, sekian penjelasan mengenai inovasi dan kewirausahaan dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.